Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak memberikan kesaksian tentang sentuhan lembut dan hajaran keras Tuhan yang pernah saya alami dalam hidup saya. Namun sebelumnya, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni Luhulima yang telah berkenan merespon kesaksian saya dengan tema sifat munafik. Dari respon Pak Roni tersebut, saya mendapatkan pencerahan untuk menjelaskan bahwa semua kesaksian yang sudah saya sampaikan adalah sebenarnya kesaksian tentang hidup saya sendiri. Sejak kesaksian awal yang bertemakan damai dengan Kristus adalah menceritakan, mengisahkan tentang perjalanan hidup saya sejak kecil, bahwa saya sejak kecil sudah Kristen, walaupun bukan dari lahir. Sekitar kelas 5 SD, saya menjadi Kristen di kampung, sehingga dasar kekristenan saya tidak begitu kuat. Namun ketika itu saya membaca tentang kisah, ada buku tentang kisah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan itulah sehingga saya dapat memahami tentang kekristenan. Dan saya bersyukur karena semenjak kecil Tuhan sungguh mengasihi saya dengan kelembutan Tuhan, memberikan berkat talenta dan pengharapan hidup yang luar biasa. Namun ketika itu saya masih, hidup saya, iman saya belum kuat, bahkan saya mencari dan belajar tentang berbagai keyakinan. Dan selanjutnya hidup saya suam-suam kuku. Selain hidup saya yang suam-suam kuku, saya juga menyanyiakan hidup pemberian Tuhan. Saya juga menyanyiakan begitu banyak berkat talenta pemberian Tuhan. Namun Tuhan masih senantiasa mengasihi hidup saya. Namun karena saya tidak menuruti hidup dalam Tuhan, saya tidak hidup seturut firman Tuhan, maka kemudian saya harus menerima berbagai konsekuensi atas hidup saya yang tidak sesuai dengan Tuhan. Saya mengalami berbagai kegagalan dalam hidup saya. Saya harus menerima konsekuensi atas kesalahan-kesalahan dalam hidup saya. Bahkan kemudian saya menerima dan harus mengalami berbagai sakit penyakit karena saya tidak menjalani pola hidup sehat. Saya tidak menjalani pola makan sehat, sehingga saya harus mengalami beberapa kali serangan jantung, harus menerima tumor usus. Kemudian saya harus operasi potong usus sepanjang 1 meter. Saya juga harus menerima alergi dalam tubuh saya. Saya juga harus menerima asam urat. Dan semua itu karena ketegar-tengkukan dan kekerasan hati saya. Saya sungguh harus menerima semua itu. Namun Tuhan sungguh tetap mengasihi saya dan kemudian mendidik saya, mengizinkan saya menerima hajaran-hajaran yang keras di dalam hidup saya. Setelah saya menerima berbagai hajaran keras dan hidup saya menjadi hampa, gersang, dan tawar, serta seolah-olah tanpa harapan, Tuhan tetap mengasihi saya dan memberikan kesempatan kehidupan kepada saya dan memberikan jalan agar saya mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa saya dan saya mau bertobat. Maka kemudian saya
mengakui kesalahan dan dosa saya di hadapan hamba Tuhan, karena Tuhan menghendaki saya mengakui kesalahan dan dosa-dosa saya di hadapan Tuhan dan manusia. Dan kemudian ketika saya mengakui kesalahan dan dosa-dosa saya dan bertobat di hadapan hamba Tuhan dan di hadapan Tuhan, hidup saya sudah mulai ada aliran damai sejahtera. Berdasarkan pengalaman hidup saya yang sudah saya sampaikan, hidup saya yang dulu suam-suam kuku, sehingga mengalami konsekuensi atas keadilan Tuhan dengan hidup yang sia-sia, dengan hidup penuh ketawaran, kehampaan, dan kegersangan, maka saya mengajak kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk dapat senantiasa hidup dalam Tuhan, hidup taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan. Karena dengan hidup yang taat dan setia kepada Tuhan, hidup kita akan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan menjaga, menyertai kita untuk dapat hidup dalam damai sukacita. Apapun kehidupan, apapun penderitaan yang kita alami, penderitaan duniawi, tapi ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Kita akan mendapatkan damai sejahtera melebihi daripada segala akal. Kita bisa belajar taat dan setia seperti Nuh, sehingga Nuh mendapatkan perkenan kasih Tuhan, selamat dari air bah. Tetapi ketika kita jatuh, maka segera berbalik kepada Tuhan. Mohon ampun, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa, kemudian bertobat, kemudian hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kita bisa belajar seperti Daud, yang kemudian dalam kerendahan hati mengakui segala kesalahan dan dosa, dan akhirnya Daud menjadi hamba yang mendapat perkenan oleh Tuhan. Karena Tuhan tetap memberikan kesempatan dan kasih yang luar biasa, yang tidak terbatas ketika kita mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, kemudian kita bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan, dan kemudian kita hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kita merasakan damai sukacita dari Tuhan. Kita memang lemah, kedagingan kita masih lemah. Namun ketika kita bersandar kepada Tuhan, memohon kekuatan dan memohon kasih Tuhan, kiranya kuasa bilur-bilur darah salib Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjaga, melindungi, memagari hidup kita, dan Roh Kudus berkenan bersemayam, berkuasa atas hidup kita, yang menjaga dan menyertai hidup kita. Kita menjadi manusia yang lahir baru, menjadi manusia yang baru, yang senantiasa hidup taat dan setia kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam sepanjang hidup kita, menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita menjadi damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.